Bu Arta, ketemu lagi kawan-kawan dengan channel Sinai yang ada di Sukoharjo. Malam hari ini saya lagi berbincang-bincang dengan sebagian anak binaan kami yang menjadi korban nafsa atau narkoba. Jadi mereka ada di sini karena mengalami sesuatu hal sehingga keluarganya menitipkan mereka di tempat kami. Nafsa itu sudah banyak menelan korban. Orang yang tadinya cerdas menjadi bodoh karena sudah teracuni oleh nafsa. Tadinya yang mereka berpotensi bagus, mereka punya karir bagus, akhirnya hancur karena nafsa. Seorang ibu yang tadinya punya anak, yang pantasnya dipanggil seorang ibu, tapi karena nafsa mereka jadi lupa tanggung jawab mereka sebagai seorang ibu, dan naluri keibuannya pun menjadi rusak karena nafsa. Nah, malam hari ini mereka ada di antara kami di Yayasan Sinai, tapi masih ada teman-teman yang lain ada di asrama. Saya hanya bertanya beberapa orang. Ini namanya Mas Glora. Glora, dia bergelora sekali, bergelora-gelora apapun. Iya. Jadi beliau ini kalau kami dengar dari keluarga sukanya minum minuman gimana? Minuman keras atau apa? Ya kamu coba ceritakan. Ganja ya? Agak gugus orang. Enak nggak minum ganja itu? Ganja diisap atau diisap? Diisap ya? Hah? Surga? Berapa kali sehari minum ngisap ganja? Beli atau nyolong? Oh ganja 3.000 murah di Medan ya? Oh, tapi akibat kamu makan ganja gini akibatnya kan? Masuk Sinai kan? Karena otak lama-lama digerogoti kan? Jadi kawan-kawan Sinai, kawan-kawan yang masih setia, siapa tahu nonton setia dengan nafsanya, lakukan saja kalau mau hancur hidupnya, silakan. Boleh-boleh saja, tapi ya akibatnya ya begini. Yang tadinya potensinya cerdasnya luar biasa, ini anaknya polisi. Saya nggak perlu sebutkan namanya polisi di mana, tapi akibatnya ya begini. Memakai barang-barang yang terlarang, yang dilarang oleh baik itu kesehatan, baik itu pemerintah, tapi mencuri-curi. Apa aja sih yang kau isap? Tuak. Oh iya, tengken dong kau ya. Jadi ini kalau kau nggak minum itu rasanya kayak apa toh? Kecanduan. Dari umur berapa kamu main itu? Umur 18 tahun. Di sekolahan. Sekolah pun udah selesai sekolah. Ya, kalau nggak ngisap ganja apa rasanya? Oh, kalau ngisap itu segar otaknya. Tapi itu kan manipulasi kan? Akhirnya kan kayak gini kan? Teler nggak jelas. Akhirnya masuk Sinai. Ya itu akibatnya. Yang tadinya bisa kumpul dengan keluarga, bisa berprestasi, bisa cari uang, tapi karena kenikmatan sesaat, akhirnya ada di Yayasan Sinai berharap bisa pulih, bisa baik kembali. Tapi yang namanya sugesti ingin memakai itu pasti ada. Ya kan, masih kepengen pakai nggak? Kalau aku linting sekarang daun singkong, ya tahu daun singkong saya linting, tak bikin di rokok, mau nggak? Serasa ganja gitu mau? Atau kulinting itu daun jagung, gitu? Daun jagung tak linting-linting mau? Nggak mau? Yakin? Iya. Jadi dari hal-hal yang seperti ini kawan-kawan, jangan ditiru. Sebenarnya sudah jelas-jelas merokok itu berbahaya. Memakai narkoba berbahaya, tapi enaknya itu dilanggar terus ya toh. Nah, ini namanya Pak Glora dari Pulau Batam. Kalau Mbak Chandra ini berasal dari, coba ngomong namanya siapa? Yang kenceng dong. Iya, kamu dulu menggunakan apa? Coba cerita. Narkobanya apa aja? Sabu sama? Inex. Umur berapa itu kamu makainya? 15 apa? Berapa kali sehari? Baru kamu ada suntik-suntik juga toh? Mana coba lihat. Tuh, disayat-sayat lagi tangannya. Itu tangan disayat-sayat biar apa? Apa dikasih apa? Heroin.
Oh ya? Baru diminum. Oh tuh. Nah, jadi akibatnya udah punya anak kamu kan? Anakmu berapa? Ingat nggak nama-nama anakmu? Siapa aja? Siapa? Jordan, Marcel, Mario, Pio. Nah, akibat dia menggunakan nafsa, sehingga dia terpisah dari anak-anaknya. Karena tentunya seorang ibu pengguna nafsa tidak menjadi contoh bagi anak-anaknya. Kawan-kawan Sinai, himbauan saya adalah jauhi barang haram tersebut. Kasihan seperti ini, yang harusnya usia seperti ini dia membina mendampingi anak-anaknya menuju masa depan. Tapi dia terpisah dengan anak dan suaminya ada di Sinai. Seperti sekarang sudah ada 10 tahun di yayasan kami. Kalau membayangkan 10 tahun ada di sini dan anak-anak sekarang sudah dirawat oleh keluarga ya. Kamu kan nggak tahu anak-anakmu lagi ngapain. Kamu nggak kangen tuh ketemu anak? Kangen. Tapi ini menggunakannya sudah melebihi dosis. Karena sarafnya sudah kena. Saraf sudah kena, ya kita hanya membina dia saja menjadi berperilaku normal. Karena tadinya baru-baru sampai, rupanya nikotin yang merusak otaknya itu sudah sedemikian parah sehingga perilakunya nggak lagi normal. Contoh-contoh baru-baru nyampe di sini, maaf kawan-kawan Sinai, kotorannya pun dimakan. Jadi itu berbahaya sekali. Untuk pengguna-pengguna nafsa ini tolonglah berhenti. Cari orang yang bisa mengkonselor Anda untuk diadiksi supaya Anda dirawat, dikasih konseling dan lain-lain. Jadi ini akibatnya contoh-contoh seperti ini. Yang satu ini namanya, coba kasih tahu namamu siapa? Hai, tanganmu. Saya dari Jakarta. Saya tuh memakai ekstasi sabu dan ganja. Oh ya? Hari kami minum terus. Nah, akibatnya dari meminum ini itu kan akhirnya kan kamu jadi kehilangan kesadaran sebagai manusia yang normal, tidak ngelawan orang tua. Akhirnya kan jadi berani ngelawan orang tua, jadi berani aneh-aneh, pokoknya berani sama orang tua. Terus sejak umur berapa sih kamu menggunakan nafsa itu? Kalau belanja sudah SD. Hah? Dari zaman ganja juga sudah 3.000. Oh sama, dengan Batam juga sama, 3.000-an. Tahun 70-an. 3.000. Itu kamu make karena memang nyari atau karena dipengaruhi orang lain? Teman bergaulan ya. Ada make ya. Terus orang tua nggak tahu? Awal-awalnya nggak tahu. Lama-lama ketahuan. Sampai sekarang sesudah kau di sini kan karena tahu. Nah, kalau main ganja nggak tahu? Ya, jadi kawan-kawan Sinai, saya hanya mau himbau kepada kawan-kawan sekalian, mungkin ada ibu atau bapak yang nonton ini, kalau rekan atau anak sudah pernah menggunakan dan mereka kecanduan, usahakan mereka tidak lagi tinggal di lingkungan di mana mereka terpengaruh dengan pergaulan. Mereka harus dipindahkan dari lingkungan yang steril dari narkoba dan diputus semua mata rantai dengan cara komunikasi tidak lagi dengan mereka. Jadi kami di sini Yayasan Sinai, kami lembaga yang resmi, kami juga menangani, membuat mereka untuk menjadi orang yang baik. Kalau dibilang apakah nggak ada keinginan untuk pakai, pasti mereka ini punya keinginan untuk menggunakan itu. Karena apa? Sudah termemori di otak atau sudah menjadi kecanduan. Jadi ada istilah, saya kira tahu semua istilahnya itu sugesti. Ya, sugesti untuk menggunakan itu ada. Tapi karena di Yayasan Sinai di sini bebas rokok, bebas bergaul dengan orang-orang seperti itu, akhirnya mereka bisa ada sekarang ini. Dulu Pak Glora ini, wah kalau udah lagi emosi mungkin dia lagi sakau nih ceritanya ya. Ngamuk ya, ngamuk. Terus
Nggak tahu diri lah pokoknya ya, lupa diri pokoknya. Ingatnya apa? Ingatnya apa? Kan kau dirimu nggak tahu. Yang kau ingat dirinya siapa? Dirinya Meli atau dirinya si Poni? Oh, diri sendirian aja. Nah, kalau Chandra, kalau udah lagi nggak make gitu, ngamuk nggak kamu? Ngamuk? Kepengen make gitu ya? Kasihan ya. Gigi sampai ompong, coba gigi. Kan? Gigi sampai ompong. Kalau kamu ngamuk nggak kalau nggak make? Nggak ngamuk, kalem gitu. Tapi buktinya orang tuamu kamu lawan. Orang tua dilawan. Itu karena emosi aku. Oh ya emosi karena menggunakan itu. Coba kalau tidak menggunakan dengan baik kan tidak mungkin melawan ya. Jadi demikian kawan-kawan. Hiduplah tanpa menggunakan narkoba maka Anda akan selamat. Sekian, bye.